Dan juara Stand Up Comedy Indonesia Season 5 adalah, ucapkan selamat Anda kepada Riga! Selamat malam, gue dari Bima, tapi gue udah lama di Jakarta. Dan di Bima itu terkenal dengan yang namanya pacuan kuda. Dan di pacuan kuda ada yang namanya komentator. Dan komentator pacuan kuda tuh ngebosenin banget gitu, kayak gitu-gitu aja. Baiklah kita lihat bersama-sama, kuda sudah masuk ke lapangan pertandingan. Ya iyalah kita tahu. Coba dibuat gitu lebih informatif, lebih anak muda, lebih keren lah gitu. Jadi kayak komentator di acara CCTV atau tahu nggak sih gitu. Jadi pas kuda masuk, wah guys, lihat tuh, kuda sudah memasuki lapangan pertandingan guys. Kalian tahu gak sih kuda itu makannya apa? Kuda makan rumput. Kalian tahu gak kenapa rumput warnanya hijau? Itu karena ada klorofil yang bertugas melakukan fotosintesis guys. Gak penting sih, tapi jangan tiru itu di rumah ya. Dan di Jakarta gue mencoba beradaptasi dengan lingkungan gue jalan-jalan ke, ada namanya tuh wisata kota tua. Di wisata kota tua, itu ada fenomena kopi sepeda. Jadi dia jualan kopi pakai sepeda. Sepeda nih, di belakangnya itu ada termos sama kopi saset. Dia nawarin orang-orang yang nongkrong. Yang bikin bete itu kalau dia ngejualan itu kayak maksa gitu. Jadi orang-orang lagi nongkrong dijualan. Kayak misalnya gue lagi nongkrong itu, dia datang. Kopi bang? Enggak bang. Oh. Kopi hitam apa kopi susu? Enggak bang. Oh. Panas apa dingin? Enggak bang. Ini mentalnya kuat banget, gue curiga dia jualan itu sejak kota tua jadi tempat perdagangan VOC. Wis. Jadi tempat perang itu, lagi tempat perang itu kan, prajurit lagi perang, dar. Kopi sepeda datang. Kopi Rit, panggilan akrab buat prajurit. Enggak, lagi perang tawarin kopi, dar. Kopi hitam apa kopi susu? Ya Allah, enggak, dar. Panas apa dingin? Ya Allah, dar ditembak. Minum sini apa bungkus? Lagi rame-rame tiba-tiba reporter datang. Wah guys, sepertinya lagi ada keramaian nih. Terima kasih. Panggung sandiwara. Panggung sandiwara itu identik dengan drama. Kalau misalkan ngomongin drama tuh di keluarga gue tuh drama banget. Ini ya kalau misalkan di drama ya, ini mungkin di keluarga gue, bokap gue itu tokoh antagonis. Karena dia orangnya galak banget. Hampir setiap hari gue dimarahin. Sehari aja gak dimarahin, kayaknya malah ada yang kurang dari gue. Pak kayaknya ada yang kurang deh. Apaan sih yang kurang? Nah ini Pak. Makasih Pak udah melengkapi hari-hariku. Makanya gue tuh kadang pas gue dewasa nih ya, gue udah mulai merasa dewasa. Gue malah ngerasa kangen sama yang dimarahin itu. Gue udah gak pernah dimarahin lagi. Gue malah merasa, apa bokap gue udah gak perhatian lagi sama gue. Makanya kalau gue pulang ke Bima, itu gue bikin bokap gue supaya marah. Jadi dia lagi jalan di ruang tamu, kakinya gue selengkat. Tak, aduh. Tapi ini loh nak yang papa kangenin dari kamu. Anak kurang ngajar kayak begini. Ini papa kenapa sih? Papa kenapa sih Bukannya marah malah kayak begini. Nyokap gue lagi masak itu kan di dapur. Pah, marahin aja pak anaknya. Itu anaknya jauh-jauh dari Jakarta nyelengkat papa cuman pengen dimarahin. Papa macam apa sih kamu ini? Bokap gue. Ini loh keluarga yang papa kangenin, mama bentak papa, anak kurang ngajar. Ini. Dan bokap gue tuh hobi banget yang namanya pacuan kuda. Nah di pacuan kuda tuh ada yang dukunnya. Setiap kompetisi tuh ada dukunnya. Ada dukun-dukun gitu. Nah dukunnya itu ngejagain selama kompetisi itu, selama seminggu. Dan dia nggak tidur. Dia ngejagain pola makan, pola tidur, sepak bola, enggak. Dia ngejagain semua, pola makan, pola tidur. Dan dukun ini, dia tuh biasanya pas kompetisi, itu dia ngedoain kudanya. Dia ngedoain kudanya gitu. Jadi dukunnya pas mau lari nih, pas mau kompetisi, dukunnya ngedoain. Harai jarai, harai kipi, harai kepodar, harai kipi. Aduh saya pemiliknya mas, kudanya sebelah kiri. Maaf mas, seminggu saya nggak tidur gitu. Terus kudanya mandangin gitu, seakan-akan ngomong, gua mah gue tampol. Tadi Viti itu gue parodiin Feni Rose waktu jadi pembawa acara gosip.
Buset itu acara gosip, set ruangannya serem banget. Ada lilin lah, bau kemenyan. Ini gue curiga di lacinya ada jenglot kali ini ya. Gak cocok Mbak Feni tuh bawain acara gosip, terus set ruangannya kayak gitu. Ki Joko bodoh sekalian. Lagian set ruangan kayak gitu mau gosipin siapa? Kuntilanak, genderuwo, kuntil ruwo, gender anak, kuntil gender, ruwo anak, ruwo serigala, ruwo wo wo wo. Ah sudahlah. Kerjaannya gosipin orang mulu. Ini gak pikirin keluarganya apa gitu ya? Anaknya gitu di sekolahan gimana pas pelajaran PPKN mengenai norma-norma manusia gitu kan. Ingat anak-anak, kalian gak boleh yang namanya ngegosipin orang. Ngomongin orang itu gak baik, dosa. Anaknya Feni Rose, alah ibu. Mama saya gosipin orang jadi orang kaya. Saya bisa sekolah di sini gara-gara mama saya gosipin orang. Nih, ibu tahu nih ya, siang jadi malam, air laut pasang surut, cuaca berubah-ubah gara-gara kenapa? Mama kamu gosipin orang, rotasi bumi bu. Makanya belajar IPA, PPKN mulu. Nih gue kasih tahu nih ya, nih Suci 5 syutingnya sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam, Mbak Feni pulang jam 12 malam. Lu bayangin, Mbak Feni ini kan ibu rumah tangga. Yang harus bangun subuh, sholat subuh, nyiapin sarapan buat anaknya. Ini gue mah ya ampun, ini takutnya kalau kesiangan Mbak Feni, gue mah kalau jadi anaknya, minta jadi bapaknya. Mbak Feni sekarang apa? Jualan apartemen tapi mesra. Ya pokoknya Mbak Feni jualan apartemen gitu kan. Laku, ya laku lah. Lokasinya strategis, ya kan. Dikelilingi oleh taman yang hijau, hanya 5 menit dari jalan tol. Ya laku. Nenek-nenek disuruh jualan juga laku. Gak usah nenek-nenek, triplek nih, triplek. Lu tancap di depannya, lu tulis dijual. Terus nomor handphone, tanpa perantara, tanpa bunga, tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Oh begitulah kata para pujangga. Laku lagunya Rhoma Irama. Ya. Ini kalau emang Mbak Feni nih ya, ulung dalam jualan gitu, dalam jualan. Cobalah jualan tuh yang baik-baik gitu. Misalnya jualan apa? Pariwisata Bima. Jual gitu. Jadi ntar Mbak Feni ngomong, ayo segera ke Pantai Wera. Di sana pasirnya putih, air laut yang jernih dengan pegunungan yang hijau. Hanya 3 hari dari jalan tol Jakarta. Dan gini, dulu nih ya Mbak Feni itu bawa acara gosip ya kan. Bawa acara gosip, terus jualan apartemen. Terus juga kata Bari tadi itu kan dia instruktur senam aerobik. Yang pada dasarnya itu acara orang tua. Emak-emak ya kan. Sekarang Mbak Feni malah jadi juri Suci 5. Yang pada dasarnya Suci 5 ini acara anak muda. Ngapain Mbak? Nyari berondong? Hah? Nyari berondong Mbak? Nyari berondong? Nyari berondong? Nunggu sampai jam 12 malam juga mau saya sama Mbak. Ya kan? Dan di antara ketiga juri nih ya, di antara ketiga juri, Mbak Feni Rose, Mas Radit sama Pak De Indro. Ini cuman Mbak Feni Rose doang yang belum pernah gue denger main film gitu. Ya kan? Mas Radit kita udah sering dengar dia main film. Filmnya apa? Manusia Setengah Salmon. Pak De Indro, Manusia $6 juta, ya kan? Mbak Feni ntar jangan-jangan bakal bikin film. Judulnya Manusia Setengah Salmon yang harganya $6 juta, tinggal di apartemen yang hanya 5 menit dari akses jalan tol. Jualannya terus Mbak. Itu kursi bawa pulang biar dijual. Tapi kalau ngomongin masalah kesehatan yang serius ini, di Bima. Di Bima itu orang lebih percaya dengan yang namanya pengobatan tradisional daripada ke dokter. Masalahnya karena di dokter di Bima itu jumlahnya masih sangat terbatas. Bahkan sama orang yang gak punya Twitter, di sini yang gak punya Twitter boleh minta tepuk tangannya? Udah. Enggak, kayak dokter di Bima enggak sesedikit ini juga sih. Ini 5 orang ya Allah. Di Bima 6 orang dokternya bener dah. Selain itu juga fasilitas kesehatannya itu kurang memadai. Makanya banyak pasien yang dirujuk ke kota-kota lain. Ada pasien lagi sakit di Bima, dirujuk ke Mataram atau Lombok. Udah gitu ternyata alatnya nggak ada, dirujuk lagi ke Surabaya. Di Surabaya ternyata alatnya nggak ada, dirujuk lagi ke Jakarta. Nyampe Jakarta pasiennya berdoa.
Ya Allah, sekalian ke Singapura. Pengen ngeliat Universal Studio gitu. Minta jalan-jalan sekalian gitu. Tapi yang gue bingung dari pengobatan tradisional itu adalah obatnya. Dokter jelas obatnya ya kan, melalui riset yang mendalam. Sekarang pengobatan tradisional itu dari mana? Kayak daun jambu biji itu kenapa bisa jadi obat diare itu dari mana? Ya gue curiga aja ya, gue curiga nih gue langsung mikir ke belakang. Ini jangan-jangan ada suatu kampung yang terkena wabah diare. Terus disuruh cobain bermacam-macam daun. Nih kamu cobain daun mangga, kamu daun pisang, kamu daun jambu, kamu daun telinga, kamu daun pintu. Orang mau sembuh malah meninggal makan daun pintu. Tapi untungnya tim medis dalam sebuah sepak bola itu enggak menggunakan yang namanya pengobatan tradisional. Bisa lu bayangin misalnya David Beckham di sliding itu bertak, aduh. Tim medis mana tim medis? Tim medisnya nggak datang-datang. Dukun kan kayak begitu. Kayak cewek nggak mau nyamperin, maunya disamperin. Akhirnya David Beckham datang ke dukun bawa ayam hitam gitu. Victoria Beckham belakangnya bawa nasi tumpeng. Terus dicerita, ini Mbak Dukun, aduh kaki saya tadi di sliding. Ini mah kayaknya orang deket. Ya emang deket Mbah. Yang namanya sliding dari dekat. Kalau jauh mah LDR. Tapi yang gue bete nih ya, orang Jakarta tuh lemah banget, bener deh. Gue perhatiin orang Jakarta lemah banget, baru masuk angin udah gak masuk kerja gitu. Masuk angin gak masuk kerja, nelpon ke bosnya. Halo bos, saya gak enak badan nih. Kayaknya badan saya sakit, kayaknya saya masuk angin. Ya Allah, kamu masuk angin? Serius? Astagfirullahaladzim, ya udah kamu tidur, kamu gak usah keluar malam ya. Ini teman-teman sekantor udah pada khawatir. Di Bima gak ada urusan kayak begini. Di Bima kakek-kakek yang udah tua, udah batuk-batuk gitu. Yang udah sampai mau meninggal tetap ke sawah. Pergi ke sawah buat bekerja. Bahkan sebelum berangkat dia masang bendera kuning sendiri. Gak mau ngerepotin orang. Orang Jakarta tuh ya Allah lemah banget. Sama tawon satu biji paniknya minta ampun. Ya Allah tawon. Nih gue kasih tahu ya, di Bima madu yang kalian minum itu kita samperin langsung sarang tawonnya. Ribuan tawon kita samperin. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Tawonnya juga takut sama orang Bima, dibentak. Minggir. Ada yang nyampe Jakarta gitu. Ya senang banget ya, Suci 5 kita kedatangan seorang penyanyi terkenal, Once. Aku ingin menjadi Astuti. Enggak, Agung Hercules ya kan. Lihat badannya gede. Dan setelah gue cari tahu ya kenapa badannya bisa gede, itu karena dia makan sehari itu 1 kilogram daging. Ya kan Mas Agung? Sehari makan 1 kilogram daging. Ini kalau di Bima rebutan sama komodo. Lagian yang gue bingung dia ngegedein badan, jadi penyanyi dangdut. Buat apa gedein badan buat jadi penyanyi dangdut gitu? Gedein badan nih, kalau gedein badan udah gede badannya, cari pekerjaan yang sesuai dengan badan besar gitu. Apa kuli bangunan kayak gitu? Petani kek, peternak kek, abang saya kek. Ya saya juga mau punya abang artis. Iya dan untungnya nih Mas Agung ini nggak menginspirasi. Kalau menginspirasi, enggak beneran, untungnya nggak menginspirasi. Kalau menginspirasi ini repot. Ada orang badan gede sedikit, oh jadi penyanyi dangdut enak nih gitu. Petani, peternak gitu kan merasa badan gede jadi penyanyi dangdut. Lalu siapa yang akan menjadi petani dan peternak Indonesia? Dua pedang, Saipul sama Nasar suruh jadi petani. Disuruh macul malah bedakan gitu kan. Mecut kebonya nggak mut. Orang benih dia disebar dia nggak disawer. Dan Mas Agung ini terkenal melalui lagunya yaitu Astuti ya kan.
Dan itu lagu itu dibuat dari tahun 2003. Baru terkenal 2011. 8 tahun. Semua pasti tahu kan lagunya Astuti. Tapi gue tanya ada yang hafal nggak lagunya? Hafal nggak lu? Gak ada yang hafal ya Allah. 8 tahun sia-sia. Lagian ya masalahnya kenapa? Masalahnya tuh ya, itu lirik lagunya itu panjang banget. Lirik lagu itu panjang banget bener ya. Nih lo kalau nggak percaya nih lo lihat nih liriknya nih. Panjang ini. Tuh. Buset. Udah. Kelamaan cuma buat ngebahas lirik dong. Udah. Liriknya panjang banget. Ini lirik lagu apa cerita rakyat sih? Udah panjang, itu buat biar cepet gitu biar kelar gitu, durasinya biar cepet. Dia nyanyinya dicepet-cepetin. Astote, buset ini orang nyanyi cepet banget ya. Ini untungnya cerita rakyat nggak dibacain kayak begitu gitu. Misalnya Malin Kundang. Pada suatu hari ada seorang anak namanya Malin Kundang bukan Astote gitu. Gak ada yang tahu. Tapi gitu-gitu Mas Agung ini pernah main film. Dia main film Comic 8. Bareng alumni Suci. Sebenarnya emang gak ada dia juga film itu udah lucu. Dan yang ngeselin adegan dia di film itu cuman ngomong riptu. Serius lu gak percaya? Nih ada nih potongan adegannya nih. Ringkut belikut begitu. Ringkut belikut begitu. Ringkut belikut begitu. Artinya apaan Mas? Riptu. Apa itu? Jujur ya, gara-gara Mas Agung, image orang keker dalam sebuah film jadi jelek. Dulu ya kita ngelihat gitu kan Arnold Schwarzenegger keren banget di film Terminator. Dus, I need your cloth. Tuh, langsung dikasih baju. Mas Agung, gara-gara Mas Agung imajinasi gue rusak ngebayangin. Ringku bericu. Dan manusia tuh nggak pernah punya rasa puas ya. Manusia nggak pernah punya rasa puas. Ketika gue dapat golden ticket, gue kira wah udahlah gue udah puas itu. Ternyata enggak. Gue masih nunggu di telepon. Nah ini, tunggu di telepon itu saat-saat yang sangat menegangkan menurut gue. Gue nunggu di telepon itu menegangkan banget. Waktu itu Kompas nge-tweet gitu kan. Hari Jumat kita akan melakukan penelponan. Jam 7 pagi hari Jumat gue udah bangun. Di luar kebiasaan gue. Gue biasanya bangun jam 5 atau jam 4 sore. Ya anak kosan mah kan kayak begitu gitu. Gue ngecas handphone terus gue mondar-mandir depan handphone gue. Ya Allah, mudah-mudahan ditelepon nih, ya Allah. Dan kalian tahu, gue adalah orang yang ditelepon terakhir. 4:30 gue akhirnya ditelepon. 4:30 gue ditelepon. Tirit, gue angkat. Halo Rigen, selamat ya kamu masuk suci 5. Ya Allah, serius ini masih masuk suci 5. Gue nangis. Gue nangis kejer banget saat itu. Karena gue gak nyangka. Gue nangis kejer banget. Lu gak percaya, Kompas sampai nge-tweet kayak begini. Butuh 3 menit untuk Regency menenangkan diri setelah dikasih tahu lolos ke babak pre-show. Gue nangis. Akhirnya 3 menit kemudian gue ditelepon. Halo Regen, jadi kamu harus bawa... Saya masih gak kuat mbak. Regen kalau kamu masih nangis, kamu kita batalin ya. Enggak mbak, saya udah gak nangis kok mbak. Nah gitu dong Jen, kamu harusnya jangan nangis. Kok kebalik sih nih? Dan juara itu bukan berdasarkan hasil angka penilaian menurut gue. Juara adalah siapa yang bisa memikat hati penonton. Contohnya. Assalamualaikum. Gimana kabar sobat saya? Alhamdulillah. Juara itu adalah orang yang bisa ulala uhui. Juara adalah orang yang bisa mendapatkan hati kekasihnya. Oh. Kayak kamu. Iya kamu, bukan kamu belakangmu itu loh. Makanya calon juara suci 5 itu orang kampung. Cie orang kampung juara. Dia adalah Regen. Makanya Indra sama Rahmat ada di list ini.
juara. Siapakah itu? Oh, Regen. Selamat malam, gua Rahmat. Terima kasih Balai Kartini atas segala tahuannya. Terima kasih banyak. Gua Regen.